Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Megi Maulana Bratsyah, NIM 120310076 dari Program Studi Teknik Biosistem Angkatan 2020. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas dasar-dasar budidaya tentang mengidentifikasi jenis komoditas yang terkandung di dalam makanan. Makanan yang saya pilih itu rawon. Berikut jenis komoditas yang terkandung di dalam makanan rawon. Yang pertama itu ada daging sapi, yang kedua buah kluwek, yang ketiga toge, yang keempat daun jeruk purut, yang kelima ada serai, dan yang keenam ada asam jawa. Yang pertama daging sapi. Sapi diperkirakan berasal dari Asia Tengah, kemudian menyebar ke Eropa, Afrika, dan seluruh wilayah Asia. Menjelang akhir abad ke-19, sapi ongole dari India dimasukkan ke Pulau Sumba, dan sejak saat itu pulau tersebut dijadikan tempat pembiakan sapi ongole murni. Kedua, buah keluak. Sumber Pucung merupakan nama desa sekaligus kecamatan di wilayah administratif Kabupaten Malang. Tak banyak yang tahu jika nama desa tersebut berasal dari nama pohon kluwek yang bijinya kerap menjadi bumbu dapur pada kuliner khas Nusantara. Sebelum menjadi daerah hunian, wilayah desa Sumber Pucung masih berupa sumber air yang dikelilingi hutan. Persis di atas lokasi sumber air tersebut, tumbuhlah sebatang pohon kluwek yang biasa disebut pohon pucung. Menariknya, pohon yang diklasifikasikan sebagai pohon yang cuma ada di Indonesia, ini berukuran sangat besar. Pohon satu ini rata-rata memiliki tinggi 40 meter dengan diameter batang 2,5 meter, dan tumbuh liar di daerah yang memiliki permukaan 1000 meter di atas permukaan laut. Biji pucung ini sering dipakai sebagai bumbu dapur. Kemudian toge. Sumber lainnya mengatakan bahwa penyebaran toge di berbagai negara dipicu oleh aktivitas para pelaut. Pada tahun 1700, teridentifikasi bahwa banyak pelaut yang terserang penyakit kudis karena kurang vitamin karena pasokan sayur dan buah yang terbatas. Itu karena mereka harus berlayar berbulan-bulan bahkan sampai tahunan. Sedangkan sayuran dan buah-buahan tidak dapat disimpan lama. Nah, pada tahun 1772 sampai 1775, Kapten James Hook menemukan cara agar tentaranya sehat selama pelayaran. Kemudian serai. Kebanyakan negara menanam serai untuk menghasilkan minyak astirinya secara komersial dan untuk pasar lokal sebagai perisai atau rempah ratus. Di Indonesia terdapat dua jenis tanaman serai, yaitu serai dapur dan serai wangi. Tanaman serai ini ditemukan di daerah Jawa, yaitu di dataran rendah yang memiliki ketinggian 60-140 mdpl. Tanaman serai dikenal dengan nama berbeda di setiap negara. Tanaman serai dikenal dengan nama berbeda di setiap daerah. Daerah Jawa mengenal serai dengan nama serai atau serai. Di daerah Sumatera dikenal dengan nama serai, sorai atau sangir-sangir. Di daerah Kalimantan, serai dengan nama belangka, selunggau, dan salai. Di Nusa Tenggara mengenal serai dengan nama si nausina atau bumuke. Sulawesi mengenal nama serai dengan nama tonti atau sare, sedangkan di Maluku dikenal dengan nama hisa atau isa. Kemudian jeruk purut. Jeruk purut adalah buah tropis yang berasal dari berbagai wilayah Asia, termasuk Indonesia, Thailand, dan Filipina. Kita sering menemukan jeruk purut saat membuat sup dan saus, seperti sup tom yum, terutama daunnya yang sering digunakan dalam memasakkan Thailand. Daun dan kulitnya begitu kuat sehingga seringkali bisa mengalahkan rasa hidangan. Kemudian ada asam jawa. Filosofi asam jawa bagi masyarakat Jawa, pohon asam Jawa merupakan salah satu jenis pohon yang memiliki makna filosofis bagi masyarakat Jawa, khususnya Yogyakarta. Pohon asam Jawa termasuk jenis pohon yang ditanam pada sepanjang sumbu filosofi punggung Krapyak, alun-alun selatan. Kata asem berasal dari kata nengsem yang berarti menyenangkan. Daun pohon asem dalam bahasa Jawa disebut daun sinom. Sinom atau enom dapat berarti juga muda. Karena itu pohon asam Jawa bagi masyarakat Jawa melambangkan masa muda yang menyenangkan. Sekian presentasi saya. Jika salah kata saya minta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.